Jamilah binti Ubay kepada Thabit bin Qais. Kemudian yang kedua bahwasanya istri Thabit bin Qais ya ini tidak mencela akhlak atau agama suaminya ya. Akan tetapi ia merasa bahwasanya dia nggak bisa hidup bersamanya karena alasan alasan tertentu ya, dan dia merasa nggak bisa bahagia ya, nggak bisa membohongi perasaannya, bukan karena faktor agama ya. Kalau faktor agama itu lain lagi, dan bahkan kalau sebabnya karena agama ya, karena suaminya misalnya nggak melaksanakan sholat atau suaminya kecanduan sesuatu yang haram diingatkan tapi tidak bisa, dan seorang istri nggak bisa lagi bertahan terhadapnya, maka ya nggak masalah seorang istri meminta kuluk tadi. Nah, dan di sini ya juga terdapat faedah dalam berumah tangga ya, pentingnya kejujuran dan juga keterbukaan ya, dan di sana ada peran dari ulama, orang yang berilmu ya, sebagaimana istri Thabit bin Qais mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk memberikan apa namanya keputusan, memberikan masukan terhadap kondisi rumah tangganya ya, dan bagaimana Jamilah ini terbuka dengan Rasulullah SAW tentang perasaannya ya, dan dia pun tidak mencela suaminya ya, dan ini dari sini kita belajar dalam rumah tangga itu penting untuk keterbukaan ya, untuk perbaikan tentunya. Apabila setelah terbuka kemudian bisa diperbaiki ya, Alhamdulillah dilanjutkan rumah tangganya, akan tapi dia nggak bisa jalan satu-satunya berpisah bisa seorang istri untuk mengajukan khulu ini, minta cerai ya. Dan juga bagaimana sikap adilnya Rasulullah SAW dalam menghukumi sesuatu ya, memberikan solusi, dan bagaimana Islam ini begitu sempurna ya, karena seorang suami ketika menikahi istrinya ya menyerahkan yang namanya mahar, maka ketika istrinya ingin bercerai, istrinya ingin berpisah, maka mahar yang diserahkan tadi yaitu harus dikembalikan, walaupun tidak harus 100% ya, dan itu sesuai dengan kesepakatan ya. Nah, dan inilah indahnya Islam ya, indahnya Islam untuk menjaga, untuk menghormati perasaan, menghargai pilihan, dan hulu ini sebagai salah satu solusi yang syar'i yang itu ada dalam syariat Islam ya, dan tidak ada dalam syariat agama-agama yang lainnya. Ini keindahan Islam ya, keindahan Islam dalam mengatur kehidupan rumah tangga ya. Nah, kemudian bagian yang kedua di sini dibahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hulu ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan hulu dan juga hikmahnya. Nah, terkait dengan hukum-hukum dalam permasalahan hulu ya, di sini disebutkan rangkumannya ya. Yang pertama bahwasanya hulu itu diperbolehkan ya. Hulu diperbolehkan dengan alasan buruknya hubungan pergaulan di antara suami dengan istrinya ya. Dan ia tidak akan terjadi kecuali dengan tebusan harta yang dibayarkan oleh istri kepada suami ya. Nah, kemudian yang kedua ya bahwasanya hulu ini hanya terwujud dari istri yang rasyidah, yang berakal normal, bukan yang bukan istri yang apa namanya nggak normal lagi ya, pemikirannya. Nah, di sini disebutkan karena selain yang berakar normal itu nggak berhak untuk mengurus urusannya sendiri ya. Jadi harus istri yang berakar normal, yang sehat. Kemudian yang ketiga ya, bila seorang laki-laki menerima hulu dari istrinya ya, maka dengan penerimaan tersebut seorang wanita ini memiliki kendali atas urusannya sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya lagi dengan sang suami, dan sang suami nggak berhak lagi untuk mengatur sang istrinya ya. Jadi suami nggak memiliki kuasa apapun atasnya, dan juga dia tidak memiliki hak rujuk kepadanya. Kemudian yang keempat ya, bahwasanya istri yang berhulu ya, istri yang berhulu ini nggak mendapatkan talak ataupun zihar ataupun ilah di tengah
masa dia merampungkan iddahnya dari suaminya yang menghulu. Nah, jadi istri yang berhulu ini dia nggak mendapatkan talak lagi ataupun zihar lagi ataupun ilah. Apa itu zihar ataupun ilah ya nanti akan dibahas insya Allah. Ya. Nah, karena apa namanya dengan hulu ini sendiri ya dia itu menjadi wanita yang asing bagi suaminya. Jadi nggak ada lagi istilahnya dia suaminya mentalaknya karena kan sudah selesai dia bukan lagi istrinya, nggak ada lagi zihar ataupun ilah ya. Nah, kemudian yang kelima, boleh hulu pada saat istri mengalami haid. Ya. Bedanya dengan tolak kan nggak boleh ya. Ya. Kalau hulu boleh ya pada saat istri mengalami haid atau pada masa suci ya yang suaminya sudah menggaulinya di dalamnya. Ya. Karena nggak ada mudarat di dalamnya ya. Kemudian yang keenam ya haram atas suami untuk menyakiti istrinya dan juga menghalangi hak-haknya sehingga istri terpaksa meminta hulu. Jadi nggak boleh suami menyakiti istrinya dengan niatan agar mengambil kembali apa yang diberikan kepada istrinya. Ya. Nah, dengan cara dia berbuat seperti itu agar istrinya meminta hulu, kemudian istrinya mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh suami tadi. Nah, nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala ta'dulunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa yatina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka ya, kaum wanita, istri ya karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jadi nggak boleh suami mengada-ngada untuk kemudian istrinya nggak kuat minta cerai, nggak boleh. Kemudian yang ketujuh, ya, dibenci bagi istri dan diharamkan atasnya ya untuk meminta hulu dari suaminya, sementara kehidupan keduanya dalam keadaan baik-baik saja tanpa sebab yang menuntutnya. Ya. Nah, misalnya suaminya cacat fisik, ya, sementara istri nggak sanggup hidup bersamanya, atau suaminya buruk akhlaknya, atau istri khawatir tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan ini yang kasus yang khawatir tidak bisa menegakkan aturan Allah ini seperti yang terjadi pada Thabit bin Qais tadi. Nah, dari sini ya kita dapati ya bahwasannya ketentuan ketentuan apa namanya hulu itu diatur dalam syariat ya diatur dalam syariat ada sebabnya ya kan kemudian juga ada kesepakatan, kemudian ada pemberian kompensasi oleh istri kepada suami, nah, dan talak yang apa namanya perpisahan yang diberikan yang terjadi itu adalah talak bain, ya talak bain itu maksudnya talak yang nggak bisa dirujuk, ya. Nah, eh, dan walaupun talak bainnya ini adalah talak bain yang sugro masih ya talak satu yang mana tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad dan juga mahar yang baru lagi. Ya. Nah, ada talak bain yang sugro, ada yang kubro. Ya. Kalau yang kubro itu seperti talak tiga, yang mana tidak boleh suami menikahi mantan istrinya tadi kecuali mantan istrinya sudah menikah dan cerai, kemudian cerai dengan laki-laki yang lain. Nah, jadi talaknya adalah talak bain yang sukro, ya. Bukan talak roja'i, bukan talak yang masih bisa dirujuk tanpa akad ataupun mahar yang baru lagi. Nah, adapun besaran istri membayar kepada sang suami ya ketika hulu ini ya ini sesuai kesepakatan ya sesuai kesepakatan antara suami dan istri dan biasanya juga dimediasi ya. Nah, contoh kasusnya tadi Jamilah binti Ubay dengan Thabit bin Qais ya mana Jamilah mengembalikan kebun atau mahar yang diterimanya dari Thabit bin Qais sebagai kompensasi dari hulu tadi ya. Nah,
boleh kurang dari itu ya, sesuai dengan kesepakatan, dan tentunya nggak boleh yang terlalu berlebih-lebihan ya, nggak boleh yang terlalu berlebih-lebihan yang mana terkesannya mengandung unsur pemerasan ya, suami memeras dari istrinya, nggak boleh seperti itu ya. Nah, jadi kita simpulkan proses hulu itu ya, istri menyampaikan keinginannya untuk hulu kepada suami untuk diceraikan. Kemudian suami dan istri ini menyepakati besaran kompensasi yang akan diberikan oleh istri kepada suaminya. Ya. Kemudian sang suami menerima kompensasi tersebut dan menalak istrinya dengan talak talak satu atau talak bain sugro. Jika kemudian suaminya ini menolak istrinya, sang istri ini bisa mengajukan permohonan hulu ke pengadilan agama untuk diputuskan secara hukum. Ya. Kalau suami menolak, berarti sang istri solusinya mendatangi pengadilan agama untuk apa, diberikan keputusan. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini hikmah disyariatkannya hulu. Ya. Tentu ada hikmah di balik hulu ini, istri meminta cerai kepada suami. Ya. Sebagaimana disebutkan di awal ya, bahwasanya pernikahan itu apa namanya, tidak serta merta, tidak mesti berjalan sesuai dengan yang diharapkan, uh, dan terkadang apa yang diinginkan, cinta kasih, kasih sayang, saling pengertian, kebahagiaan, ketentraman di dalam rumah tangga itu nggak bisa diwujudkan, ya nggak bisa ditemukan lagi, ya nggak ada lagi rasa cinta, hubungannya semakin memburuk, ya, sulit untuk diperbaiki, diobati, ya, maka suami diperintahkan untuk melepaskan saja istrinya dengan cara yang baik, ya, sebagaimana Allah Taala sebutkan di sini, fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan, ya. Setelah itu dia boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik, ya. Jadi boleh milih ya, merujuk lagi ataupun dia menceraikan dengan cara yang baik. Nah, di sini disebutkan ya, lalu bila ditemukan cinta dari pihak istri bukan suami, ya, di mana istri membenci perangai suami atau membenci kekurangan dalam agama suaminya, ya, atau khawatir dosa karena tidak menunaikan haknya, maka pada kondisi ini sang istri boleh untuk meminta berpisah dengan uang tebusan yang dibayarkan olehnya kepada sang suami. Nah, baik. Uh, dan di sini disebutkan dalam ayat ya, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihim fi mabtadat bi, ayat sudah disebutkan tadi ya. Kalau khawatir nggak bisa suami untuk menebus dirinya ya, istri menebus dirinya kepada sang suami ya. Nah, tentu tadi disebutkan ada alasan-alasan ketika meminta cerai ya, dan Rasulullah SAW menyebutkan ya, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatal jannah, ya. Seorang suami cerai kepada suaminya, minta ceraikan kepada suaminya tanpa alasan. Ketika demikian, maka haram baginya mencium aroma surga. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan lainnya. Nah, ya. Jadi jangan bermudah-mudahan ya, mentang-mentang syariat membolehkan sang istri untuk meminta diceraikan, kemudian bermudah-mudahan dalam masalah ini nggak dibenarkan. Ya, lihatlah bagaimana Nabi SAW mengancam ya, wanita yang minta diceraikan tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mencium aroma surga. Ya. Nah, haram baginya untuk mencium aroma surga. Nah, jadi kita bisa uh, simpulkan lagi ya tentang hulu ini.
dan talak nanti istri memberikan bayaran kepada suami, ya. Kalau talak itu nggak ada kompensasi apapun. Kemudian kalau hulu ini jenis talaknya ini ada talak bain sumroh, ya, talak satu yang tidak bisa dirujuk, ya. Dalam artian harus ada akad dan mahar baru lagi, ya, seperti nikah di awal. Kemudian kalau talak, ya, ini bisa talaknya roji'i, bisa balik lagi, bisa talaknya bain, ya, kalau sudah lewat masa iddahnya, lewat waktunya. Ya. Nah, dan kulu ini harus ada alasan yang jelas, ya, karena ketidakharmonisan, ketidakcocokan dan lain sebagainya. Ya. Kalau talak alasannya, nah, macam-macam alasannya. Bisa aja suaminya sudah tidak suka lagi dengan istrinya, kemudian dia mentalak. Bisa saja suaminya menemukan wanita lain yang lebih baik daripada istrinya, kemudian dia menceraikan. Sah-sah saja, ya. Nah, itu terkait hulu. Kemudian kita masuk di bab yang keempat, ya, talak perceraian. Talak atau perceraian. Ya, ini bab yang keempat dari kitabun nikah. Ya. Bab yang ketiga tadi kan pembahasan tentang hulu, ya. Nah, tolak, ya, atau talak, ya, secara definisi, ya, kita bahas dari definisi terlebih. Tolak, ya, artinya secara bahasa yaitu melepaskan, ya, melepaskan. Diambil dari kata kalimat bahasa Arab yaitu tolak naqah, ya, untanya lepas, ya. Yaitu bila unta itu lepas kemanapun yang dia kehendaki, ya, seperti halnya suami istri, suami sudah mentolak istrinya, ya, dah lepas, suaminya bebas, istrinya juga bebas kemana yang dia kehendaki, ya. Nah, kemudian secara syariat talak ini adalah melepaskan ikatan pernikahan, ya, atau sebagiannya. Nah, kemudian di sini disebutkan siapa yang talaknya sah, ya. Jadi talak sah itu apabila dilakukan oleh suami yang mana suaminya itu adalah laki-laki dewasa, dia berakal, dia memayis, ya. Dia bertindak atas kehendaknya sendiri, ya, bukan keterpaksaan, dan juga dia paham apa yang dia ucapkan dari kata atau kalimat talak tersebut, ya, bukan karena emosi yang menyebabkan hilang kesadaran, ya. Nah, atau dilakukan oleh wakilnya, ya. Nah, sehingga jatuhnya talak ini nggak sah dilakukan oleh selain suami, jadi nggak boleh diwakilkan, ya. Tidak pula oleh anak-anak, nggak juga orang-orang gila, orang mabuk, orang-orang dipaksa, orang yang marah besar, ya, sampai dia tidak menyadari apa yang diucapkannya, itu nggak sah talaknya yang demikian. Kemudian di sini disebutkan pensyariatan talak, ya, bahwasanya talak eh, ini disyariatkan dalam Islam sebagaimana disebutkan tadi di permasalahan masalah hulu, ya. Tujuan asal pernikahan ini adalah melanggengkan kehidupan rumah tangga antara suami istri, ya. Nah, eh, akan tetapi, ya, tentu ada masalah yang terjadi akibat terjadinya pertikaian semakin meruncing di antara keduanya, ya, ya, tidak menyisakan lahan, ya, kesempatan lagi untuk melakukan perdamaian, ya. Nah, dan di sini harus ada peletakan hukum-hukum, ya, yang mengatur tentang proses perceraian ini, ya. Dan tentunya dengan tidak menyia-nyiakan hak kedua belah pihak, suami dengan juga istri, ya. Nah, dan talak ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Di Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat yang berulang sebelumnya, yaitu at-talaqu marratan, ya, talak yang dapat dirujuk itu ada dua kali, imsakun bima'rufin atau tasrihun besan, ya. Nah, boleh dia setelahnya dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau
menceraikannya dengan cara yang baik, ya. Jadi talak atau 2 kali, talak yang bain yang sumroh, ya. Kemudian kalau sudah 3 kali, maka itu masuk ke talak bain yang kubro, ya. Nggak bisa lagi dia rujuk, nggak bisa lagi dia nikahi sebelum sang wanitanya menikah dengan laki-laki lain dan diceraikan oleh laki-laki tersebut. Nah, baru dia boleh setelahnya. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, idza talaqtum nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, ya apabila kamu dan orang-orang beriman menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Ya. Nah, jadi di sini Allah Taala sebutkan tentang lafaz tolak, ya. Idza talaqtum nisa, jelas ya itu disyariatkan, ya, bahwasanya ada memang diatur dalam Islam, diperbolehkan, ya. Dan di dalam hadis juga, ya, disebutkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, liyurji'ha fa idza tawqurat fa in syaa fa yutliqha. Nah, hendaknya dia Ibnu Umar, ya, ini Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi SAW perihal anaknya Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar menceraikan, mentalak istrinya pada saat istrinya sedang hamil, sedang ya sedang apa namanya sedang eh, sedang masa yang tidak suci, ya, sedang haid, ya. Nah, di sini kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, bagaimana hukum talaknya tersebut? Ya, di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan liyurji'ha, hendaknya Ibnu Umar merujuknya kembali. Dia bilang kepada Ibnu Umar untuk merujuknya kembali. Ya. Maka bila istrinya tadi kemudian sudah suci dari haidnya, ya, lalu dia berkehendak untuk mentalaknya, maka silakan dia mentalak setelahnya. Ya. Nah, eh, dan juga para ulama umat ini, kaum muslimin sepakat akan adanya atau diperbolehkan atau disyariatkannya masalah talak ini. Nah, kemudian hikmah di baliknya seperti halnya hulu tadi di atas, ya, ada hikmah di situ, ya, untuk menangani masalah suami istri tatkala diperlukan, ya, sudah nggak ada lagi kecocokan, keharmonisan, nggak bisa lagi disatukan dalam rumah tangganya, maka apa namanya, kalau juga dipaksa itu akan menimbulkan semakin besar mafsadatnya, keburukannya, kebenciannya, ya. Maka eh, ini dianjurkan untuk berpisah solusinya, ya. Nah, apalagi kalau sampai satu sama lain saling menzolimi, ya, tidak mampu lagi menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hubungan rumah tangganya, ya. Nah, itu diperbolehkan dan itu hikmah di balik perceraian tersebut, ya. Dan ini adalah salah satu bukti dari kebaikan Islam itu sendiri. Kemudian bagian yang kedua, pembahasan yang kedua di sini adalah terkait masalah hukum talak dan siapa yang berhak menjatuhkannya. Nah, hukum talak dan juga siapa yang berhak untuk mentalak, ya. Nah, hukum asal talak itu boleh, mubah, ya, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Dan ini tentunya ketika ada hajat atau kebutuhan untuk mentalak, ya. Di antaranya sebabnya yaitu perangai istrinya buruk, adabnya, akhlaknya, eh, tingkah lakunya kepada suaminya, ya, ini diperbolehkan. Tapi makruh hukumnya, ya, bila tidak ada kebutuhan terhadapnya, ya, makruh hukumnya. Karena hal ini sama dengan mengakhiri pernikahan yang mengandung banyak kebaikan yang dianjurkan, sebagaimana disebutkan di ayat-ayat sebelumnya tentang hikmah kebaikan dari pernikahan. Nah, ini kalau orang mengakhiri pernikahan, ya, sama saja dia dengan mengakhiri banyaknya kebaikan yang dianjurkan dalam Islam, ya. Nah, di antaranya terjaga kemuliaan suami dan istri, ya, untuk mencari anak keturunan dan lain sebagainya, ya. Nah, dan talak ini juga
ini bisa hukumnya haram pada kondisi tertentu. Ya, sini disebutkan ya, sebagaimana akan dijelaskan tentang talak bid'ah nanti ya, ada talak bid'ah namanya ya, talak akan dibahas nanti ya. Jadi haram talak dalam kondisi tertentu. Di antara yang sudah disebutkan dalam kasusnya Ibnu Umar yang mentalak ketika dalam keadaan haid misalnya sampai dia suci. Nah, itu haram dan talak bid'ah namanya. Dan terkadang talak ini bisa menjadi wajib juga hukumnya ya bagi sang suami ya, manakala dia mengetahui istrinya ini bejat ya, terbukti berzina misalnya ya. Nah, dan ini sebagai bentuk apa namanya, ifah, penjagaan harga diri dari lelaki. Di sini disebutkan supaya nggak jadi laki-laki yang dayut ya. Dayuth itu laki-laki bencong, laki-laki cemen, laki-laki yang kalah takut sama istri, nah itu jangan. Ya. Jadi apa namanya, harus menjadi laki-laki yang tegas, ya, macam-macam, ya, berani kalau selingkuh, udah selesai hubungan. Ya, jangan jadi laki-laki yang penakut ya sama istri. Padahal jelas-jelas kalau istrinya salah, dia nggak berani menegur. Jangan jadi yang demikian. Harus berani. Laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu berada di atas dari istri-istrinya. Ya. Nah, begitu pula mau menikah lagi boleh, bisa asal bisa meyakinkan istrinya yang pertama. Ya. Nah, tidak apa-apa kan? Masna wa thulatha wa ruba'. Ya. Tapi ya tentunya harus bisa berlaku adil ya, syarat-syaratnya berat ya. Nah, dan di sini juga disebutkan ya agar sang istri nggak menisbatkan anak dari lelaki lain kepada suaminya juga ya, ini pentingnya ya. Harus jelas, makanya ada talak bid'ah itu talak ketika dalam keadaan haid ya, ini diantara fungsinya adalah untuk jelas kalau seandainya istri mengandung ya itu sampai selesai, dan kalau seandainya eh, apa namanya, eh, ketika masih dalam keadaan haid ya, kemudian nanti dia eh, apa namanya mengandung, ini harus jelas ini dari eh, suami, dari laki-laki yang mana, maksudnya anaknya nanti yang dilahirkan itu siapa bapaknya, harus jelas. Jadi itu diantara hikmahnya ya syariat, klasifikasi pembagian dari talak itu juga ya. Jadi diatur benar dalam Islam agar jelas nisbah anak kepada ayahnya ya. Nah, dan di sini disebutkan ya demikian juga manakala istrinya ini nggak istiqomah dalam menjalankan agamanya ya, mau sholat, melakukan perkara-perkara yang haram ya, dan suami sudah nggak sanggup lagi untuk menasehati, suami sudah menyerah dia untuk merubah, nggak mungkin lagi untuk bisa merubah, sudah berusaha tapi gagal, nggak mau, nggak bisa diatur lagi, ini perempuan ya udah selesai ya. Nah, dan kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, lafaz-lafaz talak ya. Jadi talak cerai itu ada lafaz-lafaznya yang maknanya serupa. Di sini disebutkan ya berapa lapas-lapas yang jelas atau soreh ya, itu adalah talak ya. Nah, ini disebutkan lapas-lapas yang talak yang tidak mengandung makna lain. Jelas maksudnya itu adalah talak ya. Di sini disebutkan yaitu kata talak dan kata yang digubah darinya ya, diambil dari talak, turunan dari kata talak tersebut ya. Kalau dalam bahasa Arab ya dengan kata kerja lampau atau fi'il madi ya seperti tolaktuki, aku telah mentalakmu ya. Nah, atau kata benda subjek isim fa'il seperti aku mentalakmu, isim fa'il dia ya, bukan isim fa'il. Kemudian atau kata benda objek isim maf'ul, menggunakan isim maf'ul ya, karena kalau dalam bahasa Arab itu eh, laf apa namanya, eh, lafaz ya tolako itu fi'il madi itu bisa turunannya menjadi isim fa'il, tolik ya, menceraikan, atau matluk,
diceraikan, ya. Nah, aku menceraikanmu, ya, atau kamu adalah orang yang diceraikan olehku. Nah, seperti itu jatuh semua, ya, dengan isim dia sebagai apa namanya, eh, pelakunya, aku menceraikan atau engkau diceraikan, kayak gitu dengan objek atau maf'ulnya, ya. Nah, jadi tetap jatuh, ya, jelas karena lafaznya sorry bahwasanya sang istrinya ini diceraikan. Dan di sini disebutkan ini menunjukkan secara jelas jatuhnya talak tersebut, ya. Dan di sini dibedakan dengan kata kerja masa sekarang dan masa datang fil mudhari dan kata kerja perintah, ya. Seperti kamu akan tertalak, ya, eh, menggunakan fiil mudhari, fiil yang akan datang, ya. Kamu akan aku talak, ya. Dan ini belum jelas, ya, belum sore, ya. Nah, biasanya ada yang bersyarat, kamu akan aku talak kalau kamu seperti ini, ya. Kalau kamu keluar rumah, misalnya kalau kamu pulang ke rumah orang tuamu, kamu aku talak, ya, ini bisa jatuh hukumnya, ya. Kalau istrinya tadi benar-benar melakukan larangan dari suaminya tadi, bisa jatuh, ya. Atau dengan menggunakan fil amr, ya, talaklah, kata kerja perintah, ya, talaklah, ini kan belum jelas, ya. Jadi harus lapas yang sore itu jelas jatuh, ya. Kemudian di sini yang kedua, apabila lapas yang digunakan itu lapas-lapas yang kinayah atau sindiran saja, ya. Eh, Yaitu lapas-lapas yang mengandung makna talak dan juga makna yang selainnya, ya. Seperti perkataan seorang kepada istrinya, kamu bebas, kamu merdeka, kamu terpisah, talimu terlepas dari pundakmu, pulanglah ke keluargamu dan yang semisalnya, ya. Jadi semacam lapas yang sindiran, kinayah, ya, bukan lapas yang sore, ya. Dan disebutkan perbedaan antara lapas yang sore dan kinayah dalam tolak, ya, bahwasanya lapas yang jelas yang sore ini dapat menjatuhkan talak, ya, sekalipun pengucapannya itu nggak berniat untuk mentalak, ya. Misalnya dia bercanda, ya, main-main, tapi mengucapkan dengan lapas yang soreh tadi, kamu aku tolak, ya, kamu aku tolak, aku talak, aku ceraikan kamu, walaupun niatnya bercanda, main-main, ini jatuh, ya, tetap jatuh hukumnya, cerailah hukumnya mereka, ya, walaupun tadi suami cuma bercanda atau main-main, tidak serius, ya, nggak bisa, ya, kalau lapasnya rapat siang sore itu jatuh hukumnya. Nah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fala tujidduhunna jiddun." Ya, ada tiga perkara yang mana seriusnya itu adalah serius. Enam, wa hazluhunna jiddun, dan juga bercandanya, main-mainnya itu juga serius, ya, jatuh hukumnya, yaitu an-nikah wa talaq wa rajaah, yaitu nikah, tolak dan juga rajaah. Jadi jangan sembarangan menikahkan, ya, eh, main-main, bercanda, masalah nikah, masalah tolak, dan juga masalah rujuk. Nah, itu jatuh hukumnya, ya. Dia serius mengucapkan ataupun dia main-main mengucapkan, ya. Adapun kalau lapasnya itu kinayah, maka dia nggak serta-merta jatuh talaknya, ya, kecuali bisa apabila disertai dengan niat talak, ya. Nah, karena lapas-lapas ini mengandung makna talak dan juga makna yang selainnya, ya, maka dia nggak jatuh talaknya kecuali disertai dengan niat, ya. Seperti tadi, aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, dia niatkan untuk mentolak, atau dia niatkan untuk pulangkan saja dulu, ya, nanti kembali lagi. Nah, itu kalau seperti itu nggak jatuh hukumnya. Nah, dan di sini disebutkan bila ditemukan indikasi, ya, ataupun korina yang menunjukkan bahwasanya pengucap yang meniatkannya, ya, maka kata-katanya ini nggak dipercaya. Ya. Bila ditemukan indikasi yang menunjukkan bahwa pengucapnya ini meniatkannya, maka kata-katanya ini nggak bisa langsung serta merta dipercaya. Ya. Nah, jadi eh, harus secara jelas niatnya dia mentalak, ya.
Kemudian pembahasan yang keempat yaitu talak sunnah dan hukumnya. Ya, tadi kan ada disinggung talak bid'ah. Nah, dan ini talak sunnah, lawan dari talak bid'ah. Nah, talak sunnah, ya di sini dimaksud talak sunnah ini adalah talak yang diizinkan ya oleh pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana talak yang jatuh ini sesuai dengan ajaran syariat Islam, ya sesuai dengan ini tadi kaidah-kaidah yang kita pelajari tadi, ya. Dan itu disebabkan karena dua perkara, ya jumlah talaknya dan keadaan jatuhnya talak tersebut, ya keadaan jatuhnya talak tersebut. Nah, di sini disebutkan ya bila suami terpaksa mentalak maka yang sunnah adalah mentalak dengan satu talak saja, ya, dan di masa istri dalam keadaan suci dari haid, ya, suci dari haid dan juga belum digauli, ya, dan juga belum belum digauli, ya. Eh, dan kemudian membiarkannya dengan tidak menyusulnya dengan talak berikut sehingga dia menyelesaikan masa iddahnya. Nah, itu talak talak sunnah, ya. Jadi talak dengan satu talak, ya, di mana istrinya ini eh, suci dalam keadaan suci, ya, belum digauli, ya. Kemudian juga eh, apa namanya menyusul ke talak berikutnya atau menunggunya hingga dia menyelesaikan masa iddahnya, ya selesai masa iddahnya, eh, apa namanya dia bisa apa namanya di masa iddahnya dia bisa merujuk, ya. Kalau lewat dari masa iddahnya maka jatuh kepada talak talak bain, talak yang nggak bisa dirujuk kembali, ya. Nah, dan di sini disebutkan ya dalam ayat ya Iwan Nabi idza talaqtum nisa fatalliquhunna liddatihin. Wahai Nabi, apabila engkau ya menceraikan istri-istri, ya, maka hendaknya kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya, ya. Biasa iddahnya bukan apa namanya bukan pada masa haidnya dan juga melewati masa iddahnya lagi, ya. Karena ada hitung iddah setelahnya. Nah, dan di sini disebutkan iddah yaitu pada waktu di mana istri mulai dapat menghadapi masa iddah, yaitu waktu suci, ya. Karena masa haid ini dia nggak terhitung dari iddahnya, ya. Hitung dari sucinya, ya, itu baru terhitung iddah, ya. Nah, dan di sini disebutkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan beberapa ulama berpendapat mengenai ini, ya. uh, Atuhru min ghairi jima, ya. Masa suci ini tanpa terjadi hubungan badan, ya. Kalau sudah ada hubungan badan, uh, apa namanya ditunggu, ya, ditunggu sampai haidnya ada, ya. Nah, karena untuk memastikan bahwasanya tidak ada janin yang apa namanya eh, tidak ada janin yang terbentuk dari hubungan badan tersebut, ya. Kemudian itu tadi talak sunnah, ya. Hukumnya sendiri talak sunnah, ya ini tentunya sah, ya, sah. Apabila terjadi itu sah hukumnya. Sebagaimana disebutkan di surat Tolak ayat yang satu tadi, ya. Nah, kemudian tadi talak sunnah, sekarang talak bid'ah, ya. Untuk talak bid'ah, ya di sini dibahas serta hukumnya. Talak bid'ah ini maksudnya adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan cara yang haram atau cara yang terlarang secara syariat, ya. Nah, dan terlarangnya itu disebabkan karena dua perkara, jumlah talaknya, ya, langsung dia talak lebih dari satu kayak gitu, dan keadaan saat dia menjatuhkan talaknya apakah ini di masa haidnya atau tidak, ya. Nah, di sini disebutkan bila suami mentalak istri dengan talak tiga, ya melalui satu lafaz, ya aku talak kamu dengan talak tiga, ya aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu dalam satu kali pernyataan, ya. Nah, atau talak yang terpisah-pisah namun di masa suci yang sama,
ya, di masa suci yang sama, ya, ataupun mentalaknya saat dia haid dan juga nifas, ya, atau mentalaknya di masa suci di mana dia menyenggamainya, ya, menyetubuhinya pada masa itu, ya, sementara belum jelas kehamilannya, ya. Nah, itu apa namanya waktu-waktu dan jumlah talak tersebut ini yang apa namanya disebut sebagai talak bid'ah, ya, yang diharamkan, ya, dilarang dalam syariat, dan orang yang melakukan talak tersebut hukumnya berdosa, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan talak bid'ah, ya, di dalam jumlah itu dapat membuat istri menjadi haram bagi suami, ya, sampai dia menikah dengan laki-laki lainnya, ya. Talak sampai langsung talak tiga, ya, ya. Itu dapat membuat istri menjadi haram bagi suami sampai dia menikah dengan laki-laki yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Nah, kemudian, ya, apabila suami ini mentalak, ya, sudah talak yang kedua, ya, maka perempuan itu nggak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lainnya, kemudian dia cerai, ya, baru boleh dinikahi. Nah, maksudnya di sini talak tiga, ya, talak yang ketiga. Dan talak bid'ah di dalam waktu, dalam masalah waktu, ya, dianjurkan bagi suami merujuk istri, ya. Boleh suami untuk merujuk istri berdasarkan hadis Ibnu Umar, ya, bahwasanya dia mentalak istrinya saat istri dalam keadaan haid, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk merujuknya, ya, kembali. Nah, dan ya, ini, ya, yaitu saat para istri dalam masa suci, ya, dan juga dia belum digauli, ya. Nah, eh, jadi dalam keadaan suci dan juga belum digauli, ya, ini untuk kemudian memastikan kalau sudah digauli maka dipastikan hamil atau tidak, ya. Nah, eh, dan bila suami telah merujuknya, ya, maka dia wajib untuk menahannya sampai dia suci dulu, ya. Kemudian bila dia berkenan maka dia bisa menahannya, ya, kembali kembali, ya, nggak jadi diceraikan. Dan bila dia berkehendak untuk melanjut menceraikan, maka dia boleh mentalaknya pada saat itu, ya, setelah sucinya tadi. Jadi ditunggu sampai suci. Nah, dan hukum talak bid'ah, ya, ini haram, ya, suami mentalak dengan talak bid'ah, ya. Tadi disebutkan dari sisi jumlah ataupun dari sisi waktu, ya. Dan ini dalilnya Allah Subhanahu wa taala sudah berulang disebutkan, ya, talak itu dua kali, ya. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatalliqunna liddatihinna." Maka ceraikan dia pada saat mereka pada saat mereka dapat menghadapi iddahnya dengan cara yang wajar. Nah, eh, eh, dan talak bid'ah ini sah, ya, talak bid'ah ini sah sebagaimana halnya talak sunnah, ya. Nah, walaupun tadi hukumnya haram, ya, tapi talak bid'ah ini sah, ya, eh, disebabkan sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, dengan Umar bin Khattab di atas yang tadi disebutkan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan Umar mengabarkan kepada Ibnu Umar untuk merujuknya kembali, ya, dari situ, ya, kata fal yurji'ha, ya, merujuknya kembali, ya. Di situ Ibnu Umar diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk merujuk istrinya, ya. Nah, diperintahkan untuk merujuk. Jadi nggak mungkin diperintahkan untuk merujuk untuk kembali kecuali setelah lepaskan kayak gitu, ya. Nah, jadi dari situ, ya, rujuk itu nggak akan terjadi kecuali setelah jatuhnya talak, ya. Nah, maka ketika itu talak ini juga sudah dihitung sebagai bagian dari talaknya, ya. Sudah dihitung juga sebagai bagian dari talaknya, tapi dia talaknya adalah talak yang bid'ah tadi, ya. Nah, jadi terhitung talaknya. eh, Misalnya tadi, ya, dia mentalak pada masa haid, ya. Nah, eh, satu talak yang pertama,
ya, kemudian dia lakukan pada saat haid ya, istrinya, jadi apa namanya, dia wajib untuk merujuknya kembali ya, otomatis dia rujuk kembali, tapi tetap jatuh hukum talak satunya ya, tetap jatuh hukum talak talak satunya, tapi rujuknya rujuk yang otomatis. Kemudian berikutnya misalnya dia mentalak lagi, maka itu talak yang kedua kayak gitu, bukan talak yang pertama lagi, karena talak bid'ah tadi dihitung ya sah hukumnya, walaupun apa namanya harus rujuk kembali ya. Dan juga eh, apa namanya, eh, ketika mentalak tadi eh, jatuh hukumnya ya, terhitung talaknya. Nah, kemudian bagian yang keenam, pembahasan yang keenam ini rujuk ya. Tadi yang sebelumnya itu talak, cerai ya, kemudian sebelumnya lagi ada hulu ya, kemudian di sini rujuk ya, kembali. Secara bahasa rujuk ini dari kata roja'ah ya, masdar marrah, masdar satu ya, dari kata arrujuk, kembali ya. Nah, dan secara syariat rujuk ini adalah mengembalikan istri yang ditalak ya, dengan talak bukan talak bain tentunya ya, ke dalam statusnya yang semula, yaitu istri yang sah sebelum terjadinya talak tanpa akad yang baru ya. Jadi perlu digarisbawahi, tanpa akad yang baru ini rujuk ya. Nah, dan rujuk ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, dan juga ijma'nya para ulama ya. Di Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan wa bulatun haqqu biraddihna fi dzalika in uradu islaha. Suami berhak merujuk dalam masa penantian itu ya, masa iddah ya, jika para suami itu menghendaki perbaikan ya. Jadi suami boleh untuk merujuknya kembali. Jadi haknya suami ya memutuskan dia mau rujuk kembali ataukah tidak ya, di masa iddahnya. Kalau sudah masa iddahnya dia nggak merujuk juga ya, maka itu jatuh pada talak bain kubro ya. Dan di sini disebutkan Allah Ta'ala berfirman wa idza talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf. Nah, Nah, Allah Ta'ala sebutkan apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, ya, lalu sampai batas iddah mereka, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Nah, jadi masih ada batas iddahnya. Ya. Dan di As-Sunnah, di Sunnah Umar yang disebutkan tadi, ya, Murhu fal yurji'ha, perintahkan Ibnu Umar itu untuk merujuknya kembali. Ya. Nah, ini menunjukkan dalil bolehnya rujuk ya, secara dalil dari Al-Quran dan juga hadis ya, dan juga para ulama berijma, para ulama kaum muslimin bahwasanya suami berhak untuk merujuk istrinya di dalam masa masa iddahnya ya, manakala talaknya ini belum masuk ke talak yang talak tiga ya. Nah, dan hikmah apa namanya, eh, sebelum masuk ke masalah hikmah dari rujuk, kalau hikmahnya udah pasti eh, apa namanya bisa tergambar ya. Eh, Rujuk ini punya banyak hikmah ya. Tapi sebelum itu ya, terkait dengan dalil-dalil tadi ya, dari secara Al-Quran dan juga As-Sunnah, juga ijma'nya para ulama, juga bagaimana perbuatan Nabi kita Muhammad SAW ya. Tadi dalam hadisnya Nabi itu disebutkan Ibnu Umar yang menceraikan eh, apa namanya istrinya, kemudian merujuknya kembali walaupun itu talaknya talak bid'ah ya. Nah, Nabi SAW juga pernah menceraikan istrinya dan juga kemudian merujuk kembali ya. Nabi SAW mungkin dalam hadis diriwayatkan dalam kitab Kutubus Sunan, Sunan Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, juga Musnadnya Imam Ahmad ya. Disebutkan Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah radhiyallahu taala anha ya, anaknya Umar bin Khattab. Nabi SAW pernah menceraikan ya. Kemudian Nabi SAW merujuknya kembali
ya. Jadi Rasulullah menceraikan Hafsah, ya. Eh, Lalu kemudian eh, pamannya Hafsah binti Umar, ya, mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, eh, apa namanya, eh, bahwasannya pamannya mendatangi Hafsah, ya, kemudian Hafsahnya menangis, kemudian menyebutkan bahwasanya eh, Rasulullah SAW menceraikannya, ya. Nah, jadi jelas di situ bahwasanya Nabi SAW telah menceraikannya. Kemudian eh, setelahnya Nabi SAW, ya, berdasarkan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala, merujuk kembali Hafsah, ya. Di antara disebutkan dari malaikat Jibril yang menyebutkan memerintahkan Nabi SAW untuk merujuk kembali, menyebutkan keutamaan dari Hafsah yang rajin berpuasa, rajin sholat malam, juga menyebutkan bahwa Hafsah ini istri Nabi SAW di surga, ya. Nah, dan selain Hafsah juga, ya, Nabi SAW pernah menikah dengan banyak eh, wanita, ya, kemudian diceraikan. Ya, ini masalah tolak, ya, masalah perceraian, dan Nabi SAW menceraikan banyak wanita. Bahkan sebelum Nabi SAW berhubungan dengannya. Ya, ini banyak, banyak, ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan 26 wanita yang pernah nikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, tapi diceraikan sebelum beliau sempat berhubungan dengannya, ya, itu ada 26. Disebutkan dalam eh, kitab Subulul Huda di antara Warqasyad, itu tentang wanita-wanita yang eh, pernah eh, dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diceraikan walaupun belum sempat berhubungan, di antaranya Putri Al-Jaun, ya, sebutkan, ya, yang mana Putri Al-Jaun ini, ya, bintu Al-Jaun ini, ketika Rasulullah SAW mendekatinya, ya, Putri Al-Jaun ini berlindung kepada Allah, menyebutkan bahwasanya dia berlindung kepada Allah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, dari situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling, ya, dan menyebutkan engkau berlindung kepada Rob yang Maha Agung, ya. Kemudian dipulangkan oleh Nabi SAW, belum sempat di eh, belum sempat apa namanya, berhubungan dengan Nabi SAW. Ada juga Fatimah binti Ad-Dhahab, ya. Eh, nah, eh, demikian, ya. Nabi SAW melihat, kemudian ada bercak putih padanya di pinggangnya, kemudian Nabi SAW pun memulangkannya. Ya, ada lagi Umaymah binti Syurahbil, eh, apa namanya, eh, Nabi SAW melihat bahwasanya wanita ini nggak menyukai Nabi SAW, ya, maka Nabi SAW pun menceraikannya, ya. Dan banyak lagi disebutkan dalam riwayat wanita-wanita yang diceraikan oleh Nabi SAW sebelum Nabi SAW belum sempat berhubungan dengannya, ya. Nah, dan kemudian di sini disebutkan, kita masuk kembali ke kitab, hikmah dari rujuk sendiri, ya, ini memberikan kesempatan kepada suami, ya, siapa tahu dia menyesal karena telah menjatuhkan talak dan ingin kemudian memperbaiki hubungannya, memulai lembaran baru dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, dan dengan ada disyariatkannya rujuk ini, ya, suami menemukan pintu yang terbuka di depannya, ya, ada kesempatan kedua, eh, ketiga, dia memperbaiki, menyesali apa namanya, talak yang dia ucapkan kepada istrinya. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Ya, kebayang kalau tidak ada kesempatan kedua, yang sudah cerai, nggak bisa lagi untuk dirujuk. Nah, tentu memberatkan. Ya, jadi diberi waktu ya Allah Subhanahu Wa Taala laki-laki untuk berpikir, ya, dengan baik, ya, kemudian memutuskan kembali lagi ataupun tetap menceraikan melanjutkan mereka. Nah, ya, dan kita tahu bahwasanya rumah tangga itu nggak ada yang tentram, yang mungkin dilihat
orang dari luar bahwasanya rumah tangganya tentram, adem ayem, baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi ketahuilah bahwasanya yang namanya orang berumah tangga, suami istri, pasti banyak masalah. Pasti ada saja hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan, entah perkara yang kecil sampai perkara-perkara yang besar, pasti ada. Ya. Dan itu adalah godaan, ujian, ya, eh, dan iblis, setan, berupaya untuk bisa menceraikan antara suami dengan istrinya. Dan itu sebagai amalan yang paling agung bagi iblis dengan bala tentaranya untuk bisa memisahkan antara laki-laki dengan istrinya. Ya. Dan kita tahu juga bahwasanya manusia ini tempatnya salah, hilaf, lupa, lalai. Ya, untuk itu ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, kehilapan tersebut. Ya. Dan secara psikologi juga, ya, eh, terkadang eh, apa namanya, satu sama lainnya, seorang ini yang menikah, ya, menikah dari sesuatu yang belum, apa namanya, yang terpisah dari kecil, latar belakangnya hidup berbeda, kemudian disatukan di satu atap satu rumah tangga, eh, belum saling mengenal, memahami, ini kemudian akhirnya bersatu dalam kehidupan rumah tangga, ada kesalahan, kehilapan, emosi dan sebagainya. Baru kemudian terjadi perceraian, ya. Baru kemudian akhirnya menyesali, menyadari. Dan secara psikologi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu, ya, menyadari sesuatu yang telah, apa namanya, yang terlanjur dia perbuat, ya. Nah, dan juga terkadang laki-laki ini, suami istri saling egois, belum mengenal karakter satu sama lainnya dengan baik, mau sama-sama maunya dimengerti tapi tidak berusaha untuk mengerti. Nah, dari inilah kemudian dengan adanya perselisihan, dengan adanya kemudian sempat perceraian, ya, Eh, dari situ kemudian harapannya, ya, dengan rujuk kembali ini bisa, apa namanya, bisa saling mengenal, ya, bisa lebih baik lagi karena kan ibaratnya dia eh, terjatuh kemudian bangkit kembali, kemudian akhirnya bisa saling mengenal, menyesali, eh, yang dengannya itu bisa lebih baik. Tapi ya itu tadi, makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan batasan supaya tidak bermudah-mudahan, ya, tidak cerai balik cerai balik, ya, tapi dikasih batasan waktu, ya. Nah, agar kemudian tidak bermudah-mudahan dalam eh, tadi mengambil keputusan untuk bercerai, ya. Hikmah yang agung di balik tata cara dan juga syariat perceraian ini ataupun rujuk. Nah, di sini disebutkan syarat-syarat untuk rujuk, ya. Jadi rujuk ini bisa sah. Kita mungkin terakhir, ya, pembahasan tentang syarat-syarat rujuk karena waktunya. Ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya. Yang terakhir syarat-syarat rujuk. Jadi rujuk kembali, ya, dari perceraian itu sah dengan syarat-syarat sebagai berikut. Di sini disebutkan, ya, bahwasanya hendaknya talak yang jatuh kurang dari jumlah talak yang dimiliki oleh suami. Ya, jadi yaitu 3 talak untuk laki-laki merdeka dan juga 2 talak untuk hamba sahaya. Ya, jadi ada 3 talak untuk laki-laki yang merdeka mentalak istrinya dan 2 untuk hamba sahaya. Ya. Dan bila suami telah menghabiskan jumlah talak yang dimilikinya, ya, maka istri tersebut tidak halal lagi bagi suaminya yang mentalaknya sehingga dia menikah dengan orang lain. Ya. Nah, jadi ada talak nama talak roj'i, ada talak bain sugro, kemudian ada talak bain kubro. Ya. Talak roj'i, talak bain sugro, kemudian ada talak bain kubro. Jadi ada 3 talak ini. Ya, talak roj'i ini yang masih bisa eh, apa namanya, masih bisa dia balik kembali tanpa harus pernikahan ulang, tanpa mahar, tanpa akad, ya. Dan itu terjadi di masa iddah, lewat masa iddah, maka ini sudah masuk ke talak bain sugro, ya. Talak bain sugro, ya, terhitung satu, talak satu, ya. Eh, dia tidak bisa
apa namanya rujuk, ya nggak bisa rujuk kembali karena kesempatan di masa iddahnya tadi udah lewat. Jadi dia harus dengan akad dan juga mahar yang baru lagi, seperti nikah di awal lagi, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kemudian yang ketiga sudah nggak ada lagi kesempatan untuk menikah lagi dengan wanita tersebut, walaupun dengan akad, dengan mahar baru nggak bisa, kecuali tadi dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai, baru mau kembali itu boleh. Itu talak bain kubro namanya, ya. Nah, dan yang kedua, ya, hendaknya istri yang ditalak ini sudah digauli. Ya, kalau belum digauli, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tadi, ya. Nah, jadi rujuk ini istri yang ditalak ini sudah digauli, ya, sudah digauli. Karena rujuk ini hanya terjadi di masa iddah, ya. Nah, sementara istri yang belum digauli tidak ada kewajiban iddah atasnya, ya. Dan diantara hikmah dari iddah ini adalah untuk memastikan, ya, tidak ada benih dari hasil hubungan keduanya tadi, ya. Nah, dan hikmah di balik ini semua, ya, untuk menjaga nasab tentunya, ya, memastikan tidak mengandung anak dari suaminya tadi, ya. Kemudian eh, juga di antara hikmahnya, eh, ketika ternyata mengandung, melahirkan, maka nggak bisa diceraikan sampai apa namanya eh, anaknya itu dilahirkan. Dan ini tentu hikmahnya bahwasannya anak ini diharapkan dapat menguatkan hubungan kasih sayang suami istri sehingga dapat mencegah perceraian, ya. Dan juga tanggung jawab dari suami kepada anak yang dikandung istrinya tadi, ya. Nah, jadi Islam begitu sempurna dalam mengatur masalah pernikahan, masalah perceraian, bahkan sampai masalah rujuk ini juga sempurna sekali, ya. Nah, dan yang ketiga, hendaknya talak yang jatuh ini adalah tanpa tebusan, ya, maksudnya bukan hulu, ya. Kenapa? Karena tebusan dalam talak ini ditetapkan, ya, agar istri bisa menebus dirinya dari suaminya, ya. Sementara hal ini nggak akan terwujud bagi suaminya, terwujud baginya bila suami diberi hak rujuk, ya. Nah, jadi beda, ya. Nah, kalau di sini di tolak, suami masih punya hak untuk merujuk, kalau di hulu tidak, ya. Dan sehingga istri nggak halal bagi suami kecuali dengan akad baru dengan kerelaannya. Jadi ketika hulu otomatis dia masuk talak bain sugro tadi, ya, ketika hulu. Nah, beda dengan talak, itu masih ada masa iddah di situ dan masih ada kesempatan untuk roj'i, roj'i tadi, di roj'i, di kembali. Nah, kemudian yang keempat, ya, hendaklah status pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah, ya. Nah, hendaklah status pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah sehingga tidak ada rujuk dalam pernikahan yang nggak sah, ya. Ya, jadi kalau nikahnya nggak sah, maka talaknya juga nggak sah, ya. Jadi nggak mungkin rujuk sah kecuali nikahnya sah dulu. Yang kelima, hendaklah rujuk terjadi di masa iddah, ya. Jadi rujuk terjadi di masa iddah, ya. Nah, di sini dalilnya sebagian sebutkan sebelum wulatun aku biradin nabi dalikan aradu islaha. Ya. Nah, suami berhak merujuk islah dalam masa menanti apabila dia ingin apa namanya islah, ingin baik kembali, balikan kembali, ya. Dan itu pada masa iddah, ya. Kemudian, ya, kalau iddah nanti akan dibahas juga, ya, insyaallah taala. Ada pembahasannya khusus juga masalah iddah, ya. Nah, dan ini diatur dalam Al-Quran juga, ya, salah satu kuru, ya, 3 kali kuru. Nanti insya Allah di teman berikutnya kita bahas. Dan yang keenam, hendaklah rujuk itu terlaksana, ya, bukan digantung, ya. Seperti bila terjadi demikian, maka aku telah merujukmu, ya, dan nggak ada lapat bersyarat seperti itu, ya. Rujuknya itu benar dilakukan, ya, bukan lapas-lapas atau bukan sesuatu yang digantung. Nah, eh, mungkin apa namanya
boleh tambah sedikit ya, 5 menit ya. Kita selesaikan pembahasan di bab yang keempat ini ya, tentang rujuk ya. Kita sedikit lagi. Dengan apa rujuk ini terjadi ya? Dengan apa rujuk terjadi? Maksudnya seperti apa rujuk itu terlaksana? Di sini disebutkan ya, rujuk itu terjadi dengan kata-kata seperti aku telah merujuk istriku, aku telah mengulang kembali bersamanya, aku telah kembali kepadanya, aku telah menahannya lagi, aku telah mengembalikannya padaku. Nah, itu sah terjadi rujuknya. Sebagai yang disebutkan tadi ya, ada 3 perkara yang bercandanya itu serius, seriusnya itu serius, dan antaranya adalah rujuk tadi. Ya. Dan juga bisa dengan cara menggauli istri, ya. Nah, kalau dia gauli otomatis rujuk seperti itu. Ya. Nggak perlu lafaz lagi. Kemudian di antara hukum talak raj'i, ya di sini wanita yang ditalak raj'i ini adalah tetap sebagai istrinya selama di dalam masa iddah. Ya. Dia tetap sebagai istrinya selama dalam masa iddah. Jadi dia berhak mendapatkan segala hak yang bisa didapatkan oleh para istri, nafkah, tempat tinggal, pakaian. Kemudian sebaliknya dia wajib juga melaksanakan segala kewajiban yang biasa dilakukan oleh para istri, ya. Di antaranya tetap tinggal di rumah suami, ya. Ketika suami meminta, ya nggak boleh berhias untuk laki-laki lain, tapi dia beri untuk suaminya boleh, ya. Kemudian dia boleh berkhalwat dan berhubungan suami istri itu boleh, ya, serta saling mengisi bila salah satunya meninggal, ya. Kemudian rujuk ini tidak disyaratkan ya adanya kerelaan dari sang istri atau walinya. Jadi yang benar punya hak ini adalah suami. Istri nggak punya pilihan menolak atau tidak mau dirujuk, nggak ada ya. Jadi itu haknya suami. Bagaimana surah Al-Baqarah 228 ini. Ya, kemudian waktu rujuk ini habis dengan habisnya masa iddah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Nah, dan iddah sudah suci dari haid yang ketiga. Nah, itu namanya eh, apa namanya masa iddah tadi. Ya. Kemudian nanti akan dibahas lebih rinci insyaallah. Kemudian wanita yang ditalak raj'i dan bain yang dinikahi oleh suaminya dengan akad baru, maka dia kembali dengan jumlah talak yang tersisa baginya. Ya. Jumlah talak sudah jatuh talak 1, talak 2, ya, dia ada tersisa sampai 3 jatahnya. Kemudian bila suami menghabiskan jatah talaknya, yaitu dia mentalak istri dengan talak 3, maka sang istri ini haram baginya, ya, dan menjadi talaknya talak bain kubro, sehingga nggak halal lagi baginya sampai sang istri menikah dengan orang lain dalam pernikahan yang sah, bukan settingan, bukan dibuat-buat supaya kemudian untuk menghalalkan dia kembali dengan mantan suaminya, seperti itu. Ya. Nah, jadi benar-benar diatur dalam Islam, jangan bermudahan dengan dikasih jatah sampai 3 kali talak, bahkan setiap talaknya itu ada waktu untuk rujuk dalam masa iddahnya. Nah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini, pembahasan kita tentang hulu, tolak dan juga tentang rujuk. Allah Ta'ala